Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Ayo Kita Ngaji. Ini guru-guru di sini sudah mendidik anak kalian sholat duha. Jangan sampai kalian tak sembahyang subuh. Anaknya di sekolah ini sudah diajar duha. Ini bukan pesantren. SMA Negeri 14 ini tidak pesantren. Tapi anaknya di sini diajar sholat duha. Ayahnya bangun jam 7. Tidak benar. Maka orang tuanya nanti sekali-sekali Bu kepala sekolah perlu juga dihadirkan wali-wali muridnya di sini supaya sinkron antara pendidikan cita-cita yang luar biasa dari guru sekolah SMA Negeri 4 yang sudah mendidik anak-anaknya sholat duha. Mudah-mudahan bapak ibunya juga menjadi orang yang sholat insyaallah. Setelah itu cinta NKRI mantap, sudah sholat duha oke. Tapi kalau badannya 6L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lungai, bagus kau mati. Buat semak Pekanbaru aja, ngabiskan beras aja. Alhamdulillah saya tengok anak-anak SMA Negeri 14 ini semangat semua orang. Karena MBG, makan bergizi gratis. Alhamdulillah sehat. Kalau ditengok dari gaya-gayanya sehat. Kalau ada yang kurang sehat, cepat makan obat cacing 6 bulan sekali. Karena cacing itu telurnya masuk dari kuku, dari tapak kaki, masuk ke usus, bertelur dia di dalam. Nanti tambahkan satu lagi kaki cumi nih Bu, pemeriksaan kesehatan. Jangan sampai ada yang cacingan. Supaya apa? Supaya badannya sehat, olahraga, jogging, lari pagi. Alhamdulillah di Pekanbaru seminggu sekali ada namanya Car Free Day. Ustadz memangnya pernah pergi ke Car Free Day? Pernah. Tapi saya nggak turun, saya di mobil aja. Kalau turun saya bubarlah Car Free Day itu, semua mau minta foto. Pede kali lah Ustadz Somad. Saya Car Free Day itu membawa anak istri saya suruh dia beli roti cane sama teh tarik. Saya tengoklah orang yang lari-lari itu. Saya tengok nggak ada orang tuh lari. Jalan sikit makan. Jalan sikit makan. Datanglah orang mau menjual obat supaya badan kurus. Ustadz Somad, ini bagus, ini makanan, kata dia. Saya bilang, kau kalau mengiklankan saya gratis, aku udah kurus. Aku belum lari aja udah kurus. Apalagi kalau aku lari, tinggallah kentut sama tulang. Hidup ini sebetulnya tidak berat. Yang berat itu memikirkan cakap orang. Bagi yang gemuk tak usah pikirkan cakap orang. Bagi yang kurus tak usah pikirkan omongan orang. Yang penting sehat. Betul? Kalau kita dengarkan cakap orang, kurus kita, Ustaz Somad tuh kayaknya penuh penderitaan. Gemuk kita, apa kata dia? Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Kan capek kita itu, lelah hidup kita itu. Makanya saya tak pernah saya pikirkan omongan orang itu. Kalau ada yang komen-komen anjing menggonggong, kapilah berlalu, marah dia. Kau bilang aku anjing ya? Kau aja yang merasa anjing. Kau nggak seanjing itu. Nah, nanti tolong ini waktu menguploadnya diedit. Tit, tit, tit gitu. Apa yang dibilang Ustaz Somad itu? Tanya sama anak SMA Negeri 14. Mereka yang tahu, karena mereka live. Live itu artinya hidup. Hidup ini kan. Siapa yang lemah, tak ada semangat hidup, tak usah pusing-pusing. Serahkan ke saya. Nanti kami bawa pulang, kami berhentikan di jembatan Leton. Insya Allah kami terjunkan ke bawah, pasti dia semangat. Siapa yang udah, aku Pak Ustadz udah putus asa Pak Ustadz, kumpulkan Bu kepala sekolah. Pas pulang nanti kami lewatkan di situ. Artinya memang tabiat manusia ini mau hidup dia. Jadi kalau ada orang live mau bunuh diri, itu sebetulnya dia mau cari perhatian aja. Naik ke tiang tower, mau terjun bunuh diri. Gara-gara WA tak dibalas, telepon tak diangkat. Langsung live streaming, aku mau bunuh diri sayang,
Kalau mau bunuh diri aja lah. Dia sebetulnya mau cari perhatian, cuman tidak diperhatikan. Jadi badannya mesti sehat. Jangan sampai hanya selonjoran, tidur-tiduran, olahraga, jogging, sehat. Ada kawan saya jogging aja tiap hari. Curiga saya, kenapa dia lari terus? Dikasih tahu sama yang lain, supaya dia mudah lari dari kenyataan. Cinta NKRI, mentalnya kuat, spiritualnya mantap, badannya sehat. Baru yang keempat, Jumat kita baca Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal litunzira qauman ma unzira aba'uhum laqad haqqal qawlu ala aktsarihim innama amruhu idza arada syai'an fasubhanalladzi biyadihi. Kenapa surat Yasin yang disuruh baca? Kalau ditanya orang nanti, kau di mana? SMA 14. Kenapa kalian baca Yasin? Enggak boleh banyak tanya. Banyak tanya itu Bani Israel. Itu cara menutupi ketidaktahuan kita. Kenapa kalian di SMA 14 itu baca Yasin? Iya, karena kalau Al-Baqarah kepanjangan. Zuhur baru selesai. Wa in kullul lamma jami'ul in kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum jami'ul muhdarun. Dalam surat Yasin kita dikatakan kita akan muhdarun, dihadirkan, didatangkan. Semua yang mati itu nanti akan didatangkan menghadap Allah. Yang sudah mati dimakan cacing tanah, yang sudah membusuk, yang sudah hilang, apakah dia bisa hidup lagi? Yasin menjawab, innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun. Itulah kenapa baca surat Yasin. Buka tafsir Ibnu Katsir. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat Yasin itu dibacakan pada perkara yang sulit, pada perkara yang susah, pada perkara yang payah, illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Baca surat Yasin, habis itu baca doa, ya Allah berkat surat Yasin ini. Saya berapa kali perkara-perkara susah itu diundang orang ke rumah sakit, suruh baca doa. Selesai itu, alhamdulillah Pak Ustadz, meninggal Pak Ustadz. Udah seminggu kami doa tak mati-mati. Begitu Ustadz datang, selesai Pak Ustadz. Kami pun dah bagi warisan sekarang. Makanya ibu kalau ada bapak itu yang payah-payah, bacakan Yasin. Mudah-mudahan dengan membaca surat Yasin ini. Mana dalilnya baca Yasin? Man qara'a Yasin filailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah. Kalau dibaca malam, subuhnya sudah diampunkan Allah. Kenapa baca Yasin malam Jumat? Loh, Nabi nggak ada nyebut malam Jumat. Nabi mengatakan baca Yasin pada suatu malam. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Malam Jumat itu kan malam. Terus kalau membaca siang, ya kalau malam boleh dibaca, diampuni siang. Kalau dibaca siang, diampuni malam. Makanya saya di Ma'had Az-Zahra, di pondok, itu habis asar, nanti sore, habis sholat asar, ibu-ibu baca Yasin. Cuman kadang orang membaca Yasin ini ujung-ujungnya aja. Baca Yasin macam SMA Negeri 14 macam tadi dari awal. Ini kadang baca Yasin ujung aja. Fayakun turjaun. Pas membaca tak semangat. Begitu keluar nasi, semangat langsung. Baca Yasin supaya ingat mati, supaya bangkit semangat, supaya diampunkan Allah. Dihadiahkan pahalanya. Kalau emaknya udah meninggal, ayahnya meninggal, kami di pondok baca Yasin malam Jumat, ila arwahi abaina wa ummahatina, ayah kami, emak kami, atuk kami, moyang kami, guru kami, dihadiahkan pahalanya semua. Dan untuk yang hidup dibacakan tafsir surat Yasin supaya dia semangat menjalani hidup. Dicas dia, karena kita ini ada baterai di badan kita ini. Kalau sampai baterainya ini soak, habislah kita, lemah. Kita ini jadi zombie-zombie yang berjalan. Maka hidup itu
Di badan ini mesti dihidupkan dengan apa? Dengan sholat duha, dengan baca Quran, dengan baca Yasin. Berikutnya, senang melakukan bersih-bersih, selasih. Saya malam tadi karena Jumat takut siang full. Ini pagi acara pertama tadi sholat subuh sama santri. Habis itu baca zikir dan doa. Habis itu baca tafsir Jalalain. Habis itu pulang ke rumah nulis-nulis. Habis itu ke SMA Negeri 14 nih. Habis ke SMA Negeri 14 nanti ke ini acara yang lebih berat dari sini. Ke TK. Saya ceramah yang paling saya takuti TK ini lah. Anak-anak TK ini nggak peduli sama kita. Entah cemana, tolonglah kalian doakan nanti ya. Habis ini ke TK ini. Entah apa diterima orang ini pula jadwal ke TK ini. Habis dari TK nanti sholat Jumat. Habis sholat Jumat nanti Anda bertanya, somat menjawab. Habis itu nanti rapat Yayasan Tabung Wakaf Umat. Habis itu pada asar pengajian ibu-ibu Mahat Az-Zahra. Nanti malam ke Tapung. Terus Ustaz istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti di surga bersama kamu. Kamu di situ istri saya. Kadang orang ini pas saya bilang kamu, ada juga yang di komen itu, mudah-mudahan aku kata. La ilaha illallah. Senang melakukan bersih-bersih karena takut hari ini jadwal penuh, maka malam tadi sore saya potong kuku. Nah, kuku bersih. Jangan sampai anak gadis kuku panjang betelor cacing di bawah kuku kau. Bertamu Ustadz Somad ke rumah, enak kali bakwannya ya. Rupanya dia pula kidal busuk, membuat bakwan pakai tangan kiri, masuklah telur-telur cacing tadi. Kita pula makannya di ruang tamu, yummy. Saya kalau di rumah makan, saya tengok kukunya panjang, pindah saya, tak selera saya makan. Kuku di Saudi Arabia semua pakai sarung tangan, nggak boleh. Jadi yang pakai tangan begini-begini perindavan. Kuku bersih, mandi, masuk Islam mandi, junub mandi, melahirkan mandi, haid mandi, nifas mandi, hari Jumat mandi. Saya mandi jam 4 setiap subuh. Kata almarhumah mak saya, kalau kau mau sehat mandi sebelum subuh. Mandi subuh itu sehat. Yang tak boleh itu mandi habis maghrib sampai jam 12 malam, itu kena rematik, penyakit tulang. Adapun mandi subuh sehat, fresh badan kita. Mandi pakai air dingin. Kalau mandi pakai air panas nanti kulit kita bebelang-belang. Makanya saya tak bebelang, hitam-hitam semua, putih-putih semua. Sekarang banyak orang bebelang, muka putih, leher hitam. Efek skincare. Bersih kuku, gigi bersih. Anak saya ajarkan gosok gigi. Gosok gigi jangan ke samping. Gosok gigi macam cara Nabi. Nabi gosok gigi bukan ke samping, ke atas bawah. Pakai siwak. Kita pun pakai sikat atas bawah. Bagian dalamnya ditarik karang gigi, keluar atas bawah, celah-celah gigi. Jangan sampai orang senyum kita senyum, orang ketawa kita ketawa, rupanya diketawakan orang kita. 3 on biji cabai tergantung. Kiki, rupanya gigi gimana? Ujung-ujung udah ngobrol baru dia bilang, mahal cabai sekarang ya. Gitu. Pulang kita ke rumah, wah berserak cabai belacan. Gigi bersih. Sebelum berangkat sudah bersih. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, muka bersih, mata bersih. Jangan sampai kita ngobrol sama orang tuh senyum aja sama kita, rupanya ditengoknya bakso di sini. Tarik mata. Telinga, telunjuk masuk ke lubang telinga, telunjuk ke lubang telinga, ibu jari ke daun telinga, basahi, basahi, telunjuk ke lubang telinga, ibu jari ke daun telinga. Jangan sampai laki-laki ganteng, perempuan cantik, pas ditengok sarang Spiderman dalam. Kata Spiderman.
badan digosok. Almarhumah mak saya di kamar mandi saya dikasih kain. Ini kain. Badan kau jangan cuma pakai sampo, digosok. Iklan-iklan di TV itu kalah sama gosok pakai kain. Digosok badan itu pakai kain. Pakailah saripati limau nipis untuk menghilangkan molekul-molekul kulit. Banyaklah bahasa dia. Daki. Apa ya molekul-molekul? Sel kulit mati yang mengkristal. Daki. Bilang daki pun payah. Bilangkan daki. Gosok. Bersih. Lubang hidung digosok. Bulu hidung potong. Cari gunting. Hidung potong. Jangan sampai orang ngobrol sama kita menjulur tali pancing. Saya kalau udah menengok bulu orang hidung panjang, tak tahan saya lama ngobrol. Dia tahan gini, izin sebentar ya Pak, izin ke belakang saya. Bulu hidung menjulur. Bersih. Ketiak jangan sampai busuk. Saya kalau udah satu mobil sama orang ketiak busuk, saya buka kaca, saya keluarkan hidung saya. Daripada aku pingsan di situ. Ketiak busuk. Kata mak saya dulu, kau kalau mandi, lutut kau ini ke ketiak. Lutut. Digosok lutut pakai ketiak. Oh, mak saya luar biasa. Di balik ibu yang luar biasa akan lahir anak yang luar biasa. Ini banyak emak-emak ini sekarang mengandung melahirkan. Kau didik anakku dari mulai menggosok gigi sampai sekarang. Kamar mandi rumah emak saya itu saya kosongkan macam dia meninggal dulu. Pokoknya saya masuk ke situ kalendernya masih 2019, sajadahnya masih tetap. Di kamar mandi itu terakhir saya masuk masih ada arang, dikasihnya arang daun bambu. Diambilnya daun bambu, dibakarkannya, dimasukkannya ke tabung. Kau gosokkan ke gigi kau biar putih. Saya pun heran, kenapa gigi saya tak bisa putih? Saya pergi ke dokter gigi. Kenapa gigi saya nggak putih, dokter? Kata dokter gigi bapak ini jenis gading gajah. Ini gigi termahal, kata dia. Memang nggak bisa putih. Memang ada jenis-jenis manusia yang spesifik, limited yang begitu itu memang nggak bisa. Darah pun begitu juga. Waktu periksa darah saya tanya, waktu dicucuknya, darah saya apa dok? Darah bapak AB. Ini darah termahal loh Pak Ustadz, kata dia. Dan biasanya orang yang paling banyak mati AB nih, kata dia. Karena payah donor, kata dia. Oh, iyalah. Nah, itu. Badan jangan sampai bau, hidung jangan sampai bedaki, bersih semua. Kuku jangan sampai. Jadi orang tua nih, baju jangan sampai busuk bau, dicuci. Baju putih jangan sampai kuning. Saya tak ada saudara perempuan. Saya anak laki-laki, adik saya laki-laki. Kau tak ada anak perempuan, kau nanti belum tentu kaya punya pembantu. Kalau baju kau bedaki, kau gosok-gosok pakai sabun, kau jemur 15 menit, kata mak nih. 15 menit, nanti jangan sampai kering. Habis itu baru kau kucek. Jangan pakai pemutih. Kalau pakai pemutih nanti lapu. Tak ada duit beli baju baru. Oh, lengkap orang tua mendidik. Makanya mesti orang-orang tua ini mesti dididik buat pelatihan lagi. Saya malas nyuci Pak Ustadz, beli kain hitam. Kalau malas nyuci, beli baju hitam. Baju hitam itu bagus, nggak nampak dakinya. Kawan pingsan. Asal dekat sama dia berkunang-kunang kawan. Bersih dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, bersih. Tapi yang paling bersih adalah hasad, dengki, dendam, busuk hati. Jangan dengki, tapi jangan dibalik. Saya tak mau cakap saya ini dibalik. Besok datang tak mandi, tak gosok gigi, busuk bau hantu. Pas ditanya, kau tak mandi? Yang penting hati kita. Yang penting hati kita. Nanti kalau begitu datang orang gila yang tak bawa baju, tak bercelana. Kau tak pakai baju, yang penting hati kita. Kau dapat dari mana? Ceramah Ustaz Somad. Kena lagi. Siapa pula menelpon pagi-pagi ini? Berikutnya, semua rindang dan indah. Saya terus terang senang saya di SMA 14 ini karena hijau.
Kalau mau mata itu bagus, banyak-banyak nengok warna hijau. Makanya kubah Masjid Nabawi hijau, lantai Taman Raudhah hijau. Makanya kita disuruh banyak menengok hijau. Tapi kalau sedekah pakai warna apa pula hijau? 20.000. Merah 100.000. Pakai warna hijau. Mohon maaf, ini adik-adik apa beda yang baju hijau dengan baju ungu? Baju hijau kelas 10 baru masuk. Oh iyalah, tunas hijau iklan memang yang mau dimakan ulat itu. Tapi insya Allah kalau kalian selamat, insya Allah. Kalau yang kuning udah agak mulai layu. Kuning kelas 11 10 juga. Oh masya Allah. Oke, maka semuanya mesti rindang dan indah. Prinsip orang tua saya, jangan tanam pokok yang tak berbuah. Maka saya sekeliling pondok saya tanam lengkeng, rambutan, durian, kurma, kelapa. Karena prinsipnya kalau tak berbuah menyemak aja. Tapi jangan gara-gara ini semua dipotong besok. Ini udah bagus, tempat benaung, tempat ini bagus, cantik udah, yang berbunga-bunga cantik, masya Allah. Di tempat-tempat lain saya kadang ceramah diundang, bunga penuh, semuanya bunga plastik. Tapi di SMA Negeri 14 ini saya tengok semuanya asli. Ternyata di sini nggak suka kepalsuan. Sekarang bukan cuma bunga yang plastik, muka pun plastik, hidung plastik, dagu plastik, bulu mata pun plastik. Ada orang bakar sampah layu. Datanglah pengantin sungkem sama ibunya. Ibu yang sudah melahirkan aku. Maksud acara ini supaya orang nangis. Ibu yang lain ketawa. Kenapa? Rupanya tercabut bulu mata ibunya tadi waktu pelukan tadi. Ini nampaknya memang sepele, tapi perlu kalian perhatikan adik-adik. Ibu-ibu juga nanti waktu acara nikah anaknya itu dilem pakai Alteco. Seumur hidup sekali, tiba-tiba jadi kesan yang tak baik. Yakinkan dulu sebelum menangis tuh, yakinkan dulu. Udah, bilang kan panitia, silakan nangis, bilang nangis. Semuanya rindang, hijau, cantik. Karena mata kita ini suka kepada yang cantik-cantik, yang indah-indah. Masya Allah, tabarakallah. Semuanya cantik, gedungnya cantik, tulisannya cantik, tanah lapangnya cantik, mobil-mobilnya tuh susun rapi cantik, gedung-gedungnya cantik, bunga-bunganya cantik, kelas-kelasnya cantik. Memang ada beberapa yang tak sesuai penempatan. Ini kan biasanya kalau di Kampar tempat nasi, digadung, makan bejambau biasa kan. Ini karena ini kebetulan Ustadz datang duha. Kalau pas siang ini turun ke bawah nih Ustadz, ada makanannya. Semuanya cantik. Tolong yang sudah rapi di SMA Negeri 14 ini jaga kerapiannya. Bawa yang rapi-rapi dari SMA Negeri 14 ini, bawa pulang ke rumah. Kalau ada bapak ibunya tidak rapi, minta izin ke ibu, Sabtu Ahad orang tuh pula sekolah sini. Bawa ke sini orang tua, tunjukkan kami sudah dididik rapi di sini. Jangan sampai dia pulang ke rumah tuh macam kapal Titanic setelah tenggelam. Hancur lebur macam kapal pecah. Semua pada tempatnya. Anak laki-laki di sini, anak perempuan di sini. Tak ada bercampur aduk, semuanya rapi, semuanya bersih, sopan santun budi bahasa. Habis itu apa lagi? Rabu ajang siswa berkreasi. Nggak bisa kita paksakan kau mesti nyanyi, nggak bisa. Dia kebetulan hobinya basket, kebetulan dia hobinya lari, kebetulan hobi dia berenang. Banyak di kota-kota orang mengeluh, Pak Ustadz kami susah lah berenang ini, kolam renang 100.000 Pak Ustadz. Kita di Pekanbaru nih senang, tinggal pergi ke Sungai Siak, masuk ke dalam. Yang nakal-nakal dulu. Ada kreasi, hobinya apa, sukanya apa, nggak bisa kita paksa. Nggak bisa kita paksa orang nggak suka nyanyi kita suruh nyanyi. Nggak suka dia kaligrafi kita paksa. Jadi setiap ini ada hobinya masing-masing. Temukan apa yang kita suka. Selalu gerakkan sholat berjamaah. Maka SMA Negeri 14 sejalan dengan program gubernur,
siswa ke masjid. Sekarang anak-anak muda ini luar biasa. Lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki, masjid ku lewati. Tak bisa, semua mesti balik ke masjid. Back to mosque, balik ke masjid, memakmurkan masjid. Alhamdulillah masjid kita besar. Masjid Raya An-Nur, Masjid Ar-Rahman, masjid-masjid cantik, Masjid Nurul Waton. Imam besar Masjid Nurul Waton Ustadz Muhammad Hanafi. Nah, jadi kalau ini kita laksanakan, barulah kita bisa menjadi generasi yang islami. Mungkin Pak Gubernur tuh cepat balik karena nggak ada foto dia mungkin. Masa SMA Negeri 14 cuman masang foto Ustadz Somad sama cumi-cumi. Foto Pak Kepala Dinas, foto Pak Gubernur, foto Ibu Kepala Sekolah. Kami Pak Ustadz memuliakan orang bukan dengan foto, memuliakan orang dengan program dan prestasi. Begitu. Jadi sekarang itu yang pakai foto-foto itu norak, kampungan. Kecuali kalau dekat pilkada, nggak perlu foto, cukup foto saya aja, udah bagus, ini udah bagus, ini udah. Ini semua masuk. Kepala sekolah masuk, kata wakil kita Bu masuk juga, kata wali kelas kami juga masuk juga. Akhirnya sebesar-besar beras lah orang tuh. Kalau ini kan puas kita, lubang hidungnya aja macam terowongan Mina. Cuman pesan saya satu, tolong selesai acara ini jangan sampai ini baleho ini jatuh berserak-serak, digulung dengan baik, simpan di kantor. Karena kalau dibuang, diambil nanti tukang kara-kara, dibuatnya jadi penutup WC di samping Sungai Siak. Kemarin kan habis pilkada tuh banyak saya tengok gambar-gambar caleg tuh jadi penutup WC, pas bagian dalam pula. Bayangkan kalian lah, pagi dia mau pas aja itu senyum. Udah cocok ini gambar ini, udah gua banget ini, udah menjadi generasi yang islami. Tolong gambar ini dalam bentuk PDF kasih ke semua santri dan wali, semua siswa, semua wali siswa, di share di Instagram, di TikTok, di grup-grup WhatsApp, di Facebook. Setuju? Kami pun nanti akan men-share ini. Atau ini hanya paten, hak paten di sini aja, nggak boleh semua kan? Supaya terserahkanlah. Mana tahu dia malu ngikut-ngikut SMA Negeri 14, dibuatnya sapi 2 ekor supaya kakinya 8. Bingung dia kan, apalah yang kaki 8. Nah, terserah. Yang penting insya Allah menjadi amal jariah ini insya Allah. Tujuannya kalau ini dilaksanakan menjadi generasi yang islami dan berprestasi. Ada yang berprestasi, IP-nya 4, S1, S2, S3, dapat beasiswa di Cambridge, dapat beasiswa di Harvard, dapat beasiswa di Singapura, dapat beasiswa, tapi tak sembahyang, tak ada gunanya. Ada pula yang rajin sembahyang, mati. SMA Negeri 14 generasi yang islami dan berprestasi. Memangnya yang ngomong ini, yang ceramah ini apa kali prestasinya rupanya? Itu LC, itu LC. LC itu singkatan dari licence. Licence artinya ijazah. Orang ini sudah boleh dapat ijazah untuk mengajarkan agama Islam. LC-nya dari Al-Azhar Kairo Mesir. 100, tunggu dulu, saya saja. 1000 anak Indonesia dari Sabang sampai Papua mau berangkat ke Mesir tahun 1998. Yang lulus cuman 100 orang. Salah satu yang berangkat dari Riau itu inilah orangnya. Habis LC selesai 2002. Habis itu DESE. DESE itu singkatan dari Diplôme Études Supérieures Approfondies, bahasa Prancis. Dari Maroko, karena Maroko pakai bahasa Prancis. Keren, bahasa Prancis. Sampai di sini jadi desa. Tanya orang pula, "Pak, desa kok jadi titel?" kata dia. Awak mau marah nggak enak. Diplôme Études Supérieures Approfondies 2 tahun. LC saya dapat beasiswa 4 tahun.
DSE 2 tahun saya dapat beasiswa. Habis itu saya lanjutkan PhD. Cara membacanya dari kanan, Doctor of Philosophy. LC, DSE, PhD. Yang profesor di ujung sana, saya pulang mengajar keliling, datang University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam, kasih profesor. Datang University Malaysia Sabah, kasih profesor. Datang University Islam Malaka Unimel, kasih profesor. Jadi ini kurang tepat, buat 3 kali prop. Tapi kalau untuk menyebut macam ibu kepala sekolah tadi, tak usah panjang-panjang, sebut aja UAS dah. Saya tahu beban kepala sekolah berat, saya pun gak mau memberatkan. Yang kami hormati UAS dah. Kalau mau disebutkan juga Ustadz Abdul Somad, titelnya dan seterusnya, supaya nggak memberatkan. Dulu waktu saya pertama pulang, nggak mau saya tulis detail itu. Jangan tulis detail, saya bilang. Kami Pak Ustadz kalau ngundang Ustadz, buat aja Ustadz Abdul Somad, cukup, jangan tulis detail. Tiba-tiba ada koran yang keluar di Panam, koran, buletin koran, di halaman ujungnya banyak kali Ustadz jual minyak lintah, jual obat kuat. Ustadz maharnya sekian. Saya takut orang itu tak bisa membedakan mana ustadz yang pengajian, mana ustadz minyak lintah. Itulah asal muasalnya saya tulis detail ini, supaya orang itu bisa membedakan. Itu pun kemarin datang 2 orang ke rumah. Ustadz, ada obat kuat katanya. 2 orang, doktor dua-duanya, dosen. Saya bilang, kan kok nanya itu ke saya? Dibukanya handphone. Ini ustadz, rupanya AI. Anda lemah syahwat, hubungi Ustadz Somad. Saya bilang ini AI ini, saya bilang. Oh, bukan Ustadz ceramah, bukan. Itulah maka perlu berprestasi di era digital. Kalau dokter aja bongak, apalagi mahasiswanya. Gak bisa dia membedakan mana AI, mana yang asli. Itu karena dia tidak paham digital. Sekarang ini zamannya semuanya digital, bisa pakai AI. Tapi bagi orang yang paham, nggak pernah itu dari SMA Negeri 14 nanya ke saya obat kuat. Karena mereka tahu ini digital, ini nggak betul, ini AI ini. Nah, maka era digital ini memang orang diperlukan betul-betul kecerdasan, karena ada kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Maka cerdas-cerdaslah mengatur kehidupan. Zaman dulu orang bisa nyaman di rumahnya, tak ada yang mengganggu. Sekarang Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Bukan cuma anak-anak, bukan cuma remaja, orang tua. Dulu waktu saya sebaya-sebaya kalian, saya kelas 2 SMA tahun 95. Sekarang 2025, berarti 30 tahun yang lalu saya sebaya kalian. Zaman saya sebaya kalian dulu, mau kenalan sama perempuan itu mesti datang langsung. Belum datang udah menggigil, kita takut. Zaman sekarang tinggal cari FB-nya, udah dapat langsung, hai sayang. Kalau ada yang manggil kalian hai sayang, dia bukan abang kalian, dia bukan adik kalian, bukan ayah kalian, bukan atuk kalian, berarti dia buaya darat. Jangan mau. Kalau ada yang sudah menjalin hubungan asmara, cinta, putuskan. Setuju? Untuk apa kalian pacaran sekarang? Diboncengnya kalian malam minggu, dibawa jalan sana, bawa sini, bawa sana, bawa sini. Taulah di Riau anginnya kencang, masuk angin, gembong. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang malu ditengok orang tua laki-laki apa perempuan? Perempuan. Tak sanggup lagi kalian masuk ke SMA Negeri 14 ini, paksa dicampakkan, dibuang tak kemana. Ditanya tetangga kemana? S2. Penipuan. Lahir anak malu-malu. Kalau 2 aja kemauan. Yang pertama lahirkan atau bunuh dia, makan nanas 1 kilo, keluar dia bekeping jadi oncom. Malu orang tua, malu ayah, malu ibu. Nikah kalian sama orang lain. Tertulis di botolnya apa tulisannya? Do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Paham? Paham tak paham? Saya melihat kalian bukan sebagai perempuan, saya melihat kalian sebagai anakku. Kalian sebagai
Anak saya laki-laki semua, tapi istri saya perempuan. Saya melihat kalian sebagai anak saya, sebagai keponakan saya. Di SMA Negeri 14, rambut kalian dijaga, dipelihara, baju kalian dijaga, dipelihara. Jangan sampai guru kalian pergi ke mall menepuk jidat. Tadi nampakku di mall macam-macam, kenal dia siapa ya? Siapa ya? Siapa? Udah 3 tahun baru dia ingat. Oh, muridku. Pergi ke mall pakai baju sempit. Umur 18 dipakai baju anak umur 8 tahun. Menjerit paha tuh minta tolong. Tolong. Pakai baju you can see. You kamu kan bisa see melihat. You can see. Kamu bisa melihat ketiak saya. Kalian di sini di SMA Negeri 14 ini dijaga. Pakai baju kurung, baju Melayu. Apa maksud baju kurung? Dikurung aurat kalian. Tengoklah guru-guru kalian. Tengok guru kalian. Mohon maaf Pak Ustadz, kami bukan guru, kami tamu perempuan. Iya, kan ada tulisannya sih. Tengoklah guru-guru kalian. Bajunya sopan, tak ada yang macam-macam. Begitulah dia. Makanya kalau ada ibu kalian di rumah, lebih lama dengan guru apa dengan ibu? Lebih lama dengan ibu di rumah. Dengan guru ini cuma 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 kalian pulang. Tapi yang di rumah, makanya orang tua bertanggung. Tak bisa hanya ceramah di sekolah. Saya berterima kasih dengan ibu. Mestinya saya yang menceramahi anak-anak di masjid, tapi ibu berikan peluang yang luar biasa. Dan saya tanya, ini program dinas atau sekolah Bu? Sekolah yang buat. Dinas menganjurkan, kata Pak Kadis, kata Pak Gubernur. Mudah-mudahan sekolah-sekolah lain juga meniru program ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya berdiri jam 9 kurang 10. Sekarang sudah jam 10 kurang 10. Jadi saya sudah berdiri 60 menit. Saya di mana-mana itu berdiri sesuai dengan kadar minuman 600 ml. Walaupun di sini minumannya 300 ml. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kira-kira yang saya sampaikan ini adik-adik paham? Bisa ditangkap? Orang Melayu masaknya sedap, dicampur dengan mie. Kalau yang ku sampaikan ini susah ditangkap, banyaklah kalian makan cumi. Insya Allah setelah itu paham kalian, insya Allah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.